Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Ahyat, Ketua Kelompok dari kelompok 2. Sebetulnya saya sekaligus juga Project Manager di sini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Smart Campus Facility. Uh, Next would be presented by Susan, our friend from Thailand, please. Yes, hello everyone. I'm Susu Sen, from the Information System of University of Southern Asia. Uh, as for me, there is a difficult in the language barrier. So, me and my presence about for myself and for the project, my friends will be present. And thank you so much. Okay, thank you. Okay, next would be let's move to slide 1. Could you please open it in presenting mode? Full screen, please. Yes, I will. Just a moment, please. Let's to present. Present. Oh, sorry, I don't see Present. the presentation mode. Click present. On the top right corner, Top corner. next to share button. Yes, I will see because it covered with the icon just a moment. Yeah. Okay. Yes. Okay, next would be presented by Mas Rivaldi. Okay. Thank you very much, Mr. Sekalian, atas for time. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu terkait dengan agenda ya. Yang pertama agenda di sini, yang pertama the first adalah latar belakang permasalahan, yang kedua tujuan dan manfaat penelitian, ketiga ada dasar teori, keempat ada metode penelitian, yang kelima ada arsitektur sistem speknya, ada yang keenam arsitektur proyek, dan yang ketujuh ada fitur sistem mahasiswa dan dosen, ke-8 ada fitur sistem staf fasilitas, ke-9 ada role penggunaan akses, 10 khusus skema database, 11 API endpoint, dan 12 ada komponen UI, 13 ada hasil implementasi, 14 hasil pengujian, 15 kesimpulan, dan the last pengembangan lanjut. Oke, next. Please next. Next page. Next. Oke. Ini saya akan menjelaskan yang pertama terkait latar belakang terlebih dahulu, yaitu transformasi digital mendorong konsep smart campus yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengolahan layanan akademik dan non akademik. Pengolahan fasilitas kampus yaitu adanya listrik, IPA, monitor dan AC masih menghadap ke tantangan signifikan. Yang pertama adanya di sini ada keterlambatan pelaporan, yaitu adalah proses manual menyebabkan lambatnya pelaporan kerusakan fasilitas kampus. Dan yang kedua adanya tidak ada transparansi, yaitu status perbaikan tidak dapat dipantau secara pelapor secara real time. Dan yang ketiga ada prioritas tidak terstruktur, yaitu staf kesulitan memprioritaskan pekerjaan tanpa data terpusat. Jadi sini di dashboard yang kita akan implementasikan ke publish, yaitu bahwasannya kita bisa memantau secara berkala berkaitan dengan fasilitas yang ada di sebuah akademi. Next. Terkait dengan itu tujuan dan manfaat untuk selama selanjutnya ada 4 poin yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah pelaporan digital, yaitu adalah pelaporan kerusakan dengan bukti gambar secara online. Jadi kita
di sini akan mereport secara online berupa evidence gitu ya, kejadian pada kita. Dan kedua, itu juga ada fitur yaitu adalah pelacakan real time, status penyelesaian dapat dipantau kapan saja. Jadi nanti ketika ada admin yang menggunakan dashboard ini, dia bisa memantau kapan saja terkaitan ada masalah dan sebagainya. Dan juga di sini juga poin ketiga adalah manajemen terpusat. Nah, staf fasilitas mengelola semua laporan dalam satu platform. Jadi kita dalam platform ini akan terpusat yaitu sebuah laporannya di dashboard ini. Dan yang keempat ada analitik trend dan visual data untuk keputusan operasional. Oke, thank you. Next. Oke. Next would be dasar teori. Oke, dasar teori. Jadi dasar teorinya ada 5. Yang pertama adalah facility management. Apa itu facility management? Yaitu sebuah sebuah sistem pengelolaan pemeliharaan aset fisik, pelaporan kerusakan, dan juga penjadwalan perbaikan terstruktur. Kemudian ada konsep smart campus. Konsep smart campus sendiri adalah konsep di mana ada integrasi antara IT, information technology, kemudian cloud computing, dan juga analitik data untuk untuk peningkatan kualitas layanan di kampus. Kemudian arsitektur web modern. Di sini arsitektur web modern yang digunakan atau yang dimaksud adalah SPA, yaitu Single Page Application dengan REST API yang melayani untuk ke back-end-nya. Kemudian artinya ini ada pemisahan antara front-end, Single Page Application dengan back-end-nya. Untuk apa? Untuk skalabilitas dan juga untuk performa yang lebih tinggi. Kemudian ada keamanan aplikasi web. Jadi kita di sini mengintegrasikan GWT token. Apa itu GWT token? Jadi itu adalah JSON Web Token. Jadi semacam token autentifikasi yang digunakan untuk stateless, compact, dan dia aman jika digunakan untuk URL. Kemudian dia juga menggunakan bcrypt hashing untuk melakukan hashing di password seperti itu sebelum disimpan di database. Jadi autentifikasinya akan aman, jadi kontrolnya itu berbasis akses peran seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi dan analitik. Nah, untuk visualisasi dan analitik ini itu adalah grafik interaktif untuk keputusan operasional dan pemeliharaan yang bersifat preventif seperti itu. Next. Metode penelitian. Di sini metode penelitiannya ada 4. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini kami melakukan yang pertama adalah studi literatur, kemudian identifikasi kebutuhan dan fungsionalitas pengguna. Kemudian yang kedua adalah perancangan sistem. Pada tahapan ini kita sudah mulai memikirkan arsitektur RESTful-nya, kemudian juga basis data relasionalnya sudah kita desain, dan juga untuk UI-nya bagaimana supaya lebih responsif. Kemudian yang ketiga adalah implementasi sistem. Di sini kita mulai membangun React plus Node.js, dan juga kita mengimplementasikan autentikasi GWT tadi untuk juga pengujian sistem. Di sini seluruh fungsionalitas sistemnya itu kita uji, kemudian otorisasi perannya untuk tiap-tiap peran itu bagaimana, kemudian kita juga mengecek kompatibilitas dari tiap-tiap perangkat yang akan mengakses aplikasi kita. Next. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah arsitektur sistem. Jadi di sini arsitekturnya ada 3. Yang pertama adalah dari sisi klien, dari sisi API, kemudian ada juga dari sisi server. Yang pertama dari sisi server, saya menggunakan atau kami menggunakan teknologi Vite Dev Server, kemudian React Router DOM, kemudian untuk desainnya atau untuk membuat desainnya lebih cantik kita menggunakan CSS, Tailwind CSS. Kemudian elemen-elemennya kita menggunakan setCNUI dan juga Radix. Kemudian untuk chart dan lain sebagainya kita menggunakan Richart. Kemudian untuk API layer-nya seperti yang saya sampaikan di awal,
kita menggunakan autentifikasinya JWT. Kemudian kita juga menggunakan fungsi CRUD, yaitu create, read, upload, dan juga delete. Kemudian kita juga mengimplementasikan file upload, kemudian status dari update. Kemudian yang terakhir adalah course untuk menangani cross origin. Kemudian dari sisi server, kami menggunakan Sequelize ORM. Sequelize ORM ini memungkinkan kita untuk memberikan query itu sebagai objek seperti itu. Kemudian untuk database-nya sendiri, di development ini kami masih menggunakan MySQL database, tapi untuk database-nya bisa dipilih sesuai kebutuhan nantinya. Kemudian bcrypt itu untuk hashing dari password dan sandi. Kemudian untuk menangani upload itu ditangani oleh library Multer. Kemudian .env untuk config ini untuk environment-nya. Next. Nah, untuk tech stack-nya atau teknologi yang kami gunakan di front end, kami menggunakan React dengan versi 18.1, kemudian Vite, kemudian ada React Router, Tailwind-nya versinya 3.4, kemudian SetCN, ada juga Richard dan juga Axios untuk menangani HTTP client-nya. Kemudian untuk backend-nya, untuk environment-nya sendiri kami menggunakan Node.js, kemudian Express.js digunakan sebagai web framework, untuk database-nya dilayani oleh Relational Database MySQL, kemudian Sequelize untuk ORM-nya, kemudian JWT untuk autentifikasi, bcrypt untuk password hashing, dan Multer untuk menangani file upload. Next. Struktur proyek. Nah, untuk di struktur proyek ini saya bagi jadi dua folder. Yang pertama adalah folder dari klien, yaitu menangani front end. Kemudian ada folder server yang menangani back end. Seluruh komponennya sudah dipisah per per modul. Jadi di sini ada modul komponen, ada modul untuk chart, untuk UI, untuk page-nya, login, register, staff dashboard, kemudian my report, create report, auth context, dan juga untuk theme provider. Untuk theme provider ini kita gunakan karena kita memiliki fungsionalitas dark dan juga light mode. Kemudian semuanya akan dibungkus dalam app.jsx. Kemudian untuk server dan backend-nya, config db.js ini adalah untuk file konfigurasi database-nya. Controller ini untuk controller dari autentifikasinya. Kemudian untuk yang controller reporting dan lain sebagainya itu dilayani oleh report controller. Untuk modelnya kita punya model dari user, report, auth root untuk rute autentifikasi, kemudian untuk report root untuk rute reporting, kemudian kita juga menggunakan middleware untuk pemisahan berbasis role. Jadi role-nya ada di situ, ada staff, ada students atau mahasiswa, juga ada lecturer atau dosen. Kemudian ada juga upload middleware ini untuk menangani upload, kemudian index dan juga folder upload untuk menyimpan file yang sudah diupload seperti itu. Next. Oke, next would be Mas Indra atau Mas Joshua. Silakan. Iya, saya boleh. Kemudian untuk fitur mahasiswa dan dosen, yang pertama yaitu untuk fitur laporan masalah. Pada fitur ini, user bisa mengirim laporan detail dengan foto untuk masalah listrik, pipa, mebel, AC, dan lainnya. Kemudian fitur bukti penyelesaian. Pada fitur ini, user bisa melihat bukti foto saat staf fasilitas menyelesaikan perbaikan. Kemudian fitur lacak status berguna untuk pantau perkembangan, dilaporkan atau sedang proses dan sudah selesai. Kemudian riwayat laporan, akses riwayat lengkap semua laporan yang pernah dikirim. Next. Kemudian fitur untuk staf fasilitas. Yang pertama, dashboard ringkasan berfungsi untuk statistik real time dan grafik tren laporan. Kemudian manajemen laporan, semua laporan dengan pencairan dan filter lanjutan.
Yang ketiga, update status, berfungsi untuk ubah status dan unggah video bukti penyelesaian. Kemudian detail laporan, informasi lengkap setiap laporan yang masuk. Kemudian fitur grafik analitik, berfungsi untuk melihat tren mingguan, bulanan, dan tahunan interaktif. Next. Kemudian untuk role pengguna, yang pertama mahasiswa bisa untuk kirim laporan fasilitas, lihat laporan sendiri, lacak status laporan, dan lihat bukti penyelesaian. Untuk user dosen, sama dengan mahasiswa, lihat semua laporan yang dikirim. Kemudian untuk staf fasilitas, lihat semua laporan, update status laporan, upload bukti penyelesaian, dan akses dashboard analitik. Next. Boleh lanjut kali yang lebih paham. Mas Joshua, Lanjut Mas boleh? Joshua ya. Ya. Ya, ya boleh boleh. Oke, yang selanjutnya yaitu skema database. Yang pertama user ID memakai UUID primary key, username string unique, emailnya string unique, paspor string hashtag, role enum student Lutzer facility staff, created at timestamp. Berikutnya reports ID UUID primary key, reporter ID FK ke user, title, description, string, text, kategori, electrical, plumbing, etc. Location, string, status report in progress, resolved, image URL, string, optional, resolved at by datetime UUID. Oke, next. API endpoints. Ya, metodenya post, endpoints-nya API regis, deskripsi registrasi pengguna baru, dan seterusnya post API out login, login pengguna, dan post API reports buat laporan baru dan upload gambar, get API reports my reports laporan milik pengguna, get API reports all semua laporan yaitu staff only, patch API reports ID status, update status, dan gambar resolusi. Oke, next. Oke, di sini ada komponen UI-nya, yaitu yang pertama dialog, modal, detail, dan resolusi, select, drop down, and pencarian, table, sorting, and pagination, button, berbagai varian, input, from, and validasi, badget, indikator status, card, container content, dan chart, visualisasi interaktif. Next. Oke, berikut hasil implementasi dan pengujian, yaitu fitur registrasi dan login. Hasil pengujian validasi kredensial dan token JWT berhasil. Status centang. Fitur pelaporan kerusakan, data teks dan gambar tersimpan konsisten di MySQL, statusnya akan centang. Pembaruan status, laporan alur dilaporkan, diproses, selesai berjalan lancar, maka statusnya akan centang juga. Dashboard analitik, rekapitulasi mingguan, bulanan, tahunan akurat, statusnya akan centang. Responsivitas, desktop dan mobile tanpa penurunan fungsi utama, statusnya centang juga. Role-based access, staff, dosen, mahasiswa mendapat akses sesuai role, maka statusnya akan centang juga. Next. Oke, kesimpulan. Sistem manajemen fasilitas kampus berbasis web berhasil diimplementasikan dengan arsitektur client-server menggunakan Redis, Node.js, Express, dan MySQL, memenuhi seluruh kebutuhan fungsional. Pelaporan terpusat dengan bukti gambar digital, autentikasi aman dengan role-based access control,
pelacakan status perbaikan secara real-time dan transparan, dashboard analitik dengan visualisasi tren kerusakan, antarmuka responsif untuk desktop dan mobile, peningkatan efisiensi vs proses pelaporan manual. Next. Oke, mungkin akan dibacakan lanjut yang lebih mengerti. Boleh itu mungkin Kak Maria atau Mas Iqbal boleh penutupan. Kalau nggak bisa boleh di ini aja Mas Tardi akhir apa tuh masih nanti untuk yang Baik, poin terakhir. pengembangan lanjutan ya. Jadi untuk pengembangan lanjutan ini selanjutnya akan ada untuk notifikasi otomatis seperti push notification untuk real time untuk pelapor staff dan juga staf fasilitas. Kemudian ada analitik prediktif untuk mengimplementasikan machine learning untuk pemeliharaan preventif berbasis tren kerusakan. Kemudian juga ada integrasi IoT untuk pemantauan kondisi fasilitas secara otomatis dan juga berkelanjutan. Seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan melakukan demo aplikasi. So, Susan, could you please close the presentation? I'll take it from here to demo our application. Okay, so I will start the share. Ya, Oke, saya mulai dulu untuk memulai aplikasinya dulu. Oke, please. Mas, Saya share screen dulu ya. Terlihat semua untuk layar saya. Saya akan memulai untuk menjalankan aplikasinya melalui klien dari server lokal saya. Yang saya lakukan saat ini adalah saya mengaktifkan dulu dari front end dan back end-nya karena model aplikasinya seperti itu ya. Jadi ada back end dan front end. Oke, paste. Sekarang saya lihat dulu, build-nya sudah selesai. Jadi untuk linknya sendiri masih di localhost dan ini berjalan di port 5173. Nah, ini adalah tampilan dari front end-nya. Saya sisihkan dulu. Ya, ini adalah tampilan dari front end-nya. Kemudian ada dua button di sini, adalah sign in dan get started. Untuk sign in ini adalah untuk login. Jadi bagi yang sudah memiliki kredensial bisa masuk melalui sini. Misal saya akan masuk sebagai staff. Nah, ini adalah dashboard dari staff sendiri. Jadi di sini ada sebuah tabel ya, mungkin saya ganti mode cerah dulu. Jadi di sini ada tabel untuk seluruh laporan yang sudah ada, kemudian ada statistik dari laporannya, apakah itu sudah terselesaikan, menunggu atau sedang diproses seperti itu. Ini adalah dari dashboard user. Kemudian ada juga pengaturan untuk mengatur nama.
akun, tampilan, dan juga notifikasi seperti itu. Kemudian pusat bantuan ini adalah frequently asked question seperti itu ya. Ini adalah dari tampilan staff sendiri. Untuk dari tampilan lecturer atau dari tampilan mahasiswa akan kita jelajahi setelah ini. Saya perlu keluar dulu. Saya akan login dengan kredensial untuk mahasiswa. Eh, Oke, Mas Akyat, izin potong bentar. Karena kita zoomnya 31 menit lagi, mungkin kita buat sesi 2 kali ya. Jadi waktu Ya, atau nggak apa-apa. Ini 1 menit sepertinya cukup. ya Jadi satu ini menit lah. adalah dashboard untuk pelaporannya. Tampilannya adalah seperti ini untuk di studentnya. Di sini kita bisa membuat laporan baru seperti ini. Untuk mengklik laporan dan lain sebagainya juga bisa dilakukan di sini seperti itu. Contoh saja, lariku mati. Room. Misal saya gunakan ini. Nah, ini sudah ada untuk deskripsinya. Oke, sekarang sudah terbuat. Oke, baik. Langsung kita mulai ya. Baik, ini adalah tampilan dari website yang atau web app yang sudah kami buat. Ini adalah tampilan dari landing page-nya. Jadi landing page-nya adalah ini. Kemudian ada 2 tombol di atas sini, yaitu tombol sign in dan get started. Nah, untuk tombol sign in sendiri fungsinya adalah untuk kita masuk bagi yang sudah punya kredensial. Untuk yang belum punya kredensial, maka bisa mengklik tombol get started ini. Untuk sign in sendiri tampilannya adalah seperti ini. Ini untuk sign in-nya. Saya akan coba sign in sebagai dengan kredensial dari mahasiswa, akun mahasiswa seperti itu ya. Jadi setelah saya masukkan username dan passwordnya, ini adalah tampilan dashboard-nya. Dashboard yang pertama langsung kita ditujukan adalah di laporan masing-masing user. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Kemudian ini kami juga mengimplementasikan mode gelap dan juga mode terang. Di sini bisa kita lihat ada laporan yang sudah kita buat dan juga ada laporan yang kita buat dan juga sudah diselesaikan oleh staf di bagian pembangunan dan maintenance seperti itu. Untuk membuat laporan sendiri, kita tinggal klik buat laporan baru di sini atau yang ada di sidebar ini. Langsung kita klik di sini saja. Nah, ini adalah tampilannya adalah seperti ini. Misalkan kita menemui kerusakan lampu seperti itu. Maka kategorinya adalah kategori kelistrikan. Untuk kategorinya adalah seperti ini. Kemudian lokasinya katakan di auditorium seperti ini. Kemudian untuk deskripsinya kita langsung bisa menuliskan deskripsinya. Misal kemudian setelah itu langsung kita bisa melakukan atau menambah attachment berupa gambar dengan klik yang ini, attachment ini. Kita klik, katakan ini. Ya, ini artinya sudah kita lengkapi dan sudah bisa kita submit untuk reportnya. Nah, kalau sudah tersubmit, dia akan langsung otomatis terrefresh di laporan saya. Kemudian di dashboard dari staff itu yang seperti ini nanti kalau kita refresh nanti akan ada tambahan 1
lagi laporan yaitu lampu mati seperti itu. Nah, setelah ada laporan, maka di staff itu bisa melakukan update dari statusnya. Misal statusnya dari yang sudah dilaporkan, kemudian kita melakukan perbaikan, maka kita kasih saja in progress seperti itu. Nah, jika ingin melihat detailnya atau ingin melihat bukti kerusakannya, kita langsung saja klik tombol mata ini. Nah, ini adalah rincian dari laporannya dengan status in progress seperti itu. Nah, kalau seperti itu di statistiknya juga nanti akan berubah. Jadi terselesaikan satu, menunggu karena di sini ada satu juga laporan yang lain. Kemudian yang sedang diproses yang tadi sudah saya update seperti itu. Katakan dari progresnya itu sudah selesai dan sekarang sudah diperbaiki, maka in progress ini kita ganti resolve. Kalau kita ganti resolve, dia akan menampilkan pop-up yang berisi upload dari bukti penyelesaian laporan itu, penyelesaian masalah seperti itu. Ini di admin atau di staff seperti itu ya. Langsung kita klik. Katakan ini. Selesaikan laporan. Nah, maka laporannya juga akan statusnya resolve. Dan kalau kita kembali ke dashboard dari mahasiswa yang melaporkan permasalahan tadi, kalau kita reload, di sini kan bukti penyelesaiannya belum ada ya. Kalau kita reload, nanti akan muncul bukti penyelesaiannya dan statusnya juga sudah berubah jadi resolve seperti itu. Kemudian ada juga baik di user mahasiswa, user lecturer atau dosen, atau juga yang ada di user staff tadi, itu ada juga untuk pengaturan. Untuk pengaturan ini gunanya adalah untuk profil ya, untuk akun, kemudian untuk tampilan, dan juga untuk notifikasi karena nantinya akan diimplementasikan untuk pengembangannya push notification seperti itu. Kemudian untuk pusat bantuan ini berisi tentang frequently asked question dan lain sebagainya, itu bisa dicari di pusat bantuan ini. Baik, jadi demikian adalah dari demo aplikasi yang sudah kami buat. Mungkin langsung saja saya tutup sebagai demonya, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dalam sesi presentasi pada malam hari ini. Demikian dari kelompok kami, kelompok 2 yang membuat proyek Smart Campus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam. Good night, everyone. Thank you for your participation in this presentation. Thank you very much, and we'll see you again later. That is for me. Thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.